Loading agak bahas, Wen. Suara saya sudah terdengar. Apakah suara saya sudah terdengar? Dengar. Baik, saya mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Yang terhormat Profesor Dr. Yusuf Hanafi, SAG, MPhil, selaku Wakil Dekan 3 Fakultas Sastra Universitas Negeri Malang. Yang kami hormati Dr. Hani Maslihatus Siha, SAG, MHum, selaku Ketua Departemen Sastra Arab Universitas Negeri Malang. Yang kami hormati Ustadz Muhammad Fauzan, SPD, MPDI, selaku Pembina Himpunan Mahasiswa Departemen Sastra Arab Universitas Negeri Malang. Yang kami hormati Saudara M.A. Qoyum Mulyara, selaku Ketua Departemen Himpunan Mahasiswa Departemen Sastra Arab Universitas Negeri Malang, serta para peserta yang berbahagia. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas limpahan rahmat, taufik, dan hidayahnya kita dapat berkumpul di sini dalam keadaan sehat walafiat. Untuk yang kedua kalinya, sholawat serta salam senantiasa tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang, yakni ad-dinul Islam wal iman. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya untuk membacakan susunan acara technical meeting pada pagi hari ini. Acara yang pertama, pembukaan. Dilanjutkan dengan acara yang kedua, penjelasan petunjuk teknis lomba kaligrafi Pekan Arabi 2022. Acara yang ketiga, sesi tanya jawab. Dan acara yang terakhir, penutup. Menginjak acara yang pertama, yaitu pembukaan. Untuk menambah keberkahan dan kelancaran acara pada pagi ini, marilah kita buka pada pagi ini dengan membaca Ummul Quran. Ala hadihin niyah wa ala kulliyatin sholihah. Al-Fatihah. Amin. Untuk acara yang kedua, yakni penjelasan petunjuk lomba kaligrafi Pekan Arabi 2022 yang akan dibawakan oleh Saudari Wahyuwadi Setianing Tias Dewi Putri selaku koordinator dari lomba kaligrafi. Kepada seluruh peserta diharapkan untuk memperhatikan poin-poin dari penjelasan yang ada di layar masing-masing. Dan jika ada pertanyaan, maka bisa disampaikan saat sesi tanya jawab nanti. Kepada Saudari Wahyuwadi Setianing Tias Dewi Putri, dipersilahkan. Permisi, apakah suara saya terdengar? Terdengar, Kak. Ya. Alhamdulillah terdengar. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da. Selamat pagi semuanya. Pagi. Pagi Kak, pagi. Baik, sebelumnya perkenalkan saya Wahyudin Setianingsih Dewi Putri selaku koordinator dari cabang lomba kaligrafi. Baik, langsung saja. Next slide. Nah, jadi untuk pelaksanaan lomba, mulai dari pelaksanaan lomba ini tentunya teman-teman sudah mendaftar dan sudah masuk ke grup tentunya. Bagi yang belum nanti bisa dikonfirmasikan ke saya. Nah, jadi untuk pelaksanaan cabang lomba kaligrafi ini dimulai dari hari Senin dari tanggal 3 Oktober sampai hari Rabu tanggal 5 Oktober 2022. Jadi untuk pelaksanaan lombanya ini 3 hari dengan sistemnya daring. Nah, beberapa mungkin dari teman-teman sudah mengetahui bahwa teknik kita semua ini lombanya daring ya. Jadi untuk lomba kaligrafi ini juga sistem lombanya hanya pengumpulan karya. Jadi untuk pembuatan karya dan sampai pengumpulannya itu diberi waktu 3 hari. Gitu. Next slide. Nah, langsung saja untuk ketentuan lombanya. Ketentuan lombanya ini akan saya jelaskan. Jadi yang pertama, musabaqah Khatil Quran atau yang dikenal dengan adalah kompetisi ayat Al-Quran. Mohon maaf untuk yang peserta di mute dulu ya suaranya. Ya. Lanjut. Jadi musabaqah Al-Quran ini bisa dilihat adalah kaligrafi kompetisi menulis indah ayat Al-Quran yang menekankan pada kebenaran dan keindahan. Untuk poin pertama ini nanti selanjutnya akan lebih jelas di di penilaiannya ya. Jadi intinya untuk ketentuan lomba kaligrafi ini menekankan kepada kebenaran dan keindahan. Yang kedua, lomba bersifat individual atau perorangan dan tidak diperkenankan untuk peserta itu mendapat bantuan dari siapapun. Jadi teknisnya nanti karena pengumpulan karyanya itu disertai dengan pengumpulan video, peserta mengerjakan sendiri, bersifat individual, perorangan, dan tidak diperkenankan untuk mendapat bantuan dari siapapun, maupun peserta itu kayak punya contoh gitu. Jadi dia murni buatannya sendiri, karyanya sendiri. Untuk poin yang ketiga, peserta terdiri dari putra, khotot atau putri khototoh. Yang keempat, karya belum pernah diikut sertakan pada kompetisi sebelumnya. Jadi bagi para peserta yang mengikuti lomba kaligrafi ini, diharapkan karyanya itu masih karya orisinil, jadi baru dibuat untuk lomba kaligrafi di Pekan Arabi tahun 2022 ini. Belum pernah diikut sertakan di karya sebelumnya. Belum pernah diikut sertakan di kompetisi sebelumnya. Yang kelima, karya yang dibuat harus orisinil, buatan peserta, bukan menggandakan, menjiplak maupun mengambil hak cipta orang lain. Jadi mohon bagi peserta diperhatikan poin kelima ini, karya yang dibuat itu harus orisinil, buatan peserta, tidak boleh menggandakan, menjiplak maupun mengambil hak cipta orang lain. Jadi dari awal ketika mengikuti lomba kaligrafi ini, untuk pembuatan karyanya, untuk sketsa awal yang dibuat, oleh kenapa kita meminta peserta dan mewajibkan peserta untuk mengumpulkan sketsa itu dikarenakan menghindari peserta untuk menggandakan, menjiplak gitu. Lanjut untuk poin yang keenam, karya kaligrafi ini silahkan dibuat semenarik mungkin, berwarna, dan untuk warnanya, untuk segala yang ada dalam karyanya itu bebas dibuat semenarik mungkin. Jumlah warna juga tidak dibatasi. Next slide. Untuk poin yang ketujuh, segala macam perlengkapan yang dibutuhkan seperti media karya itu disiapkan sendiri oleh peserta. Jadi kami dari panitia ini tidak memberi perlengkapan yang dibutuhkan, jadi peserta murni menyediakan perlengkapan yang dibutuhkan sendiri. Untuk poin yang ke-8,
peserta lomba diwajibkan merekam proses pembuatan karya kaligrafi ini. Jadi nanti dikirim bersamaan dengan hasil karya. Seperti yang saya jelaskan tadi, karena kami ini sistem lombanya masih daring dan online, segala sesuatu dari pembuatan karya dan pengumpulan karya itu kita pantau dan dikumpulkan dengan Google Form. Jadi untuk poin yang ke-8 nanti ada di ketentuan selanjutnya, ini diwajibkan untuk merekam proses pembuatan karya kaligrafinya. Untuk poin yang ke-9, karya dikirimkan melalui link Google Form yang telah disediakan oleh panitia dan nanti bisa konfirmasi ke saya. Jadi untuk konfirmasinya ini dengan menggunakan kontak ketika teman-teman semuanya, peserta semuanya konfirmasi di awal. Jadi mungkin ada teman-teman yang sudah chat sama saya atau sudah pernah merasa konfirmasi, nanti konfirmasi ketika mengumpulkan karya kepada saya juga. Jadi bisa dilihat untuk format pesan konfirmasinya seperti yang tertera. Bisa next slide. Lanjut. Karya harus dikirimkan paling lambat tanggal 5 Oktober 2022. Jadi tadi seperti yang di awal terlihat lombanya untuk dari jangka waktu lombanya itu dari tanggal 3 sampai tanggal 5 dan yang terakhir dikumpulkan paling lambat tanggal 5 Oktober 2022. Jadi nanti bagi peserta yang mengikuti tetapi terlambat mengumpulkan atau ada kendala bisa konfirmasi, tapi jika tidak konfirmasi berarti peserta dianggap tidak mengikuti dan otomatis didiskualifikasi. Selanjutnya, juri menentukan nilai berdasarkan urutan karya terbaik, dan selanjutnya keputusan juri ini bersifat mutlak dan tidak diganggu gugat. Next slide. Nah, lanjut ke ketentuan pembuatan karya. Jadi kalimat yang digunakan untuk pembuatan karya atau membuat karya kaligrafi ini potongan surat Quran surat Al-Baqarah ayat 126 bisa dilihat teman-teman. Jadi untuk kalimat yang digunakan dalam pembuatan karyanya ini, lanjut, pembuatan kaligrafi ini menggunakan kertas ukuran 60 x 40 cm. Nah, di poin selanjutnya dijelaskan peserta ini diwajibkan untuk memakai kertas duplex. Jadi beberapa hari kemarin itu banyak yang bertanya ya, kertas duplex itu maksudnya boleh menggunakan media lain atau wajib menggunakan kertas duplex. Jadi kami dari panitia memberikan ketentuan peserta diwajibkan untuk memakai kertas duplex karena sudah kami putuskan jika media ini memang sudah biasa digunakan dan istilahnya media yang bagus untuk digunakan membuat karya kaligrafi ini. Jadi tidak diperkenankan untuk menggunakan kertas selain kertas duplex. Jika peserta mungkin ada yang belum pernah mendengar kertas duplex, bisa dicari di Google atau sepertinya banyak dijual untuk media kaligrafi gitu. Lanjut, peserta diperbolehkan menggunakan beberapa atau semua dari jenis tulisan Arab. Ada bisa dilihat ada Khotnaski, Riqah, Sulus, Kufi, Diwani dan bisa dilihat selanjutnya. Next, peserta diwajibkan mengumpulkan sketsa awal atau sketsa kasar. Jadi ini yang tadi saya maksud dengan sketsa kasar dari karyanya. Itu tuh jadi sebelum teman-teman semua membuat karya kaligrafi, tentunya kan membuat seperti pola awal atau gambaran awal. Nah, itu sebelum proses pewarnaan dan sebelum proses untuk menghias kaligrafinya itu, sketsa awalnya bisa dikumpulkan, bisa difoto terlebih dahulu, lalu disimpan, kemudian baru dilanjutkan
untuk mau menghias karyanya atau mewarnai itu tuh ketika membuat video. Nah, di poin selanjutnya, kan peserta diwajibkan mengumpulkan video proses pembuatan karya kaligrafi dengan durasi video maksimal 5 menit. Nah, durasi 5 menit ini maksudnya bisa di time lapse. Jadi peserta ini membuat video ketika membuat itu dari awal ketika menunjukkan sketsa awal, kemudian menghias dan mewarnai itu di video, nanti di time lapse video maksimal 5 menit dan nanti akan dikumpulkan pada Google Drive dan mengumpulkan link Google Drive-nya itu ke Google Form yang akan dibagikan oleh panitia kepada peserta melalui grup WhatsApp. Jika pada poin ini ada yang ingin ditanyakan, nanti bisa disampaikan di sesi tanya jawab ya. Selanjutnya. Nah, untuk kriteria penilaian. Jadi nanti dari poin-poin penilaian yang telah ditentukan oleh juri dan sudah dikoordinasikan dengan juri, pemenang ini terdiri dari 5 juara. Juara 1, 2, 3, harapan 1, dan juara harapan 2. Nah, masing-masing pemenang nanti akan mendapatkan e-sertifikat, e-piagam penghargaan, dan uang pembinaan. Untuk kriteria penilaiannya bisa dilihat sebagai berikut. Untuk poin yang pertama, kebenaran dan keterbacaan tulisan ini presentasinya 30% dengan skor seperti yang terlihat. Kemudian untuk poin yang kedua, kreativitas dan kekayaan imajinasi 30%, dan komposisi warna 25%, kebersihan dan keindahan 10%. Nah, jadi untuk poin-poin kriteria penilaian ini sudah mutlak ditentukan oleh juri, jadi nanti para peserta bisa menjadikan kriteria penilaian ini sebagai acuan dalam pembuatan karyanya. Bisa dilihat untuk keterbacaan tulisan dan kreativitas kekayaan imajinasi ini presentasinya sama. Jadi begini, kemarin sempat juga ada yang bertanya kepada saya apakah keterbacaan tulisannya atau keindahannya yang menjadi poin penilaian terbesar begitu. Nah, jadi karena di sini kami menggunakan cabang lombanya kaligrafi kontemporer, untuk keterbacaan tulisan, kreativitas, dan kekayaan imajinasi itu punya presentasi yang seimbang. Jadi bagi para peserta dibebaskan semenarik mungkin dan sekreatif mungkin dengan kriteria penilaian yang sudah kami tentukan begitu. Baik, sepertinya dari saya cukup. Kembali ke moderator. Baik, kami ucapkan terima kasih kepada Saudari Wahyu Aji Setiantias. Memasuki acara yang selanjutnya yaitu sesi tanya jawab. Bagi peserta yang ingin bertanya bisa mengaktifkan fitur raise hand dan menyalakan mic-nya atau mengetik pertanyaannya di kolom komentar dengan format nama _ pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya mau bertanya. Ya, silahkan. Pada saat pelaksanaan membuat karya, itu kan pasti nggak cukup. Pasti dipotong-potong. Apa boleh ditambah editan apa enggak, Kak? Baik, terima kasih pertanyaannya. Saya tampung terlebih dahulu. Untuk pertanyaan yang selanjutnya ada di chat. Kak, izin bertanya, nanti kan yang dikasih sketsa awal belum dihias dalam bentuk PDF ya, apakah boleh di-scan?
saya bacakan dahulu ya untuk pertanyaan yang ada di chat ini ya. Yang pertama, Kak izin bertanya. Nantikan yang dikumpulkan sketsa awal sebelum dihias dalam bentuk PDF ya. Apakah itu boleh di-scan atau bukan difoto lalu di PDF? Yang kedua, kalau hasil yang sudah dihias, apakah dikirimkan atau dikumpulkan juga seperti hasil awal atau hanya ditunjukkan di video? Yang pertanyaan selanjutnya ada dari Rena Liansari. Boleh minta contoh kertas duplex ukuran 60 kali 40 itu seperti apa? Kemudian pertanyaan yang selanjutnya ada Syafa. Kak mau tanya, untuk kriteria penilaian, apakah kaidah hotnya ditekankan? Kemudian untuk yang selanjutnya ada Yazid Ramuji. Pertanyaannya untuk kertas duplexnya pakai kertas duplex warna coklat, apakah boleh? Yang terakhir ada dari Ahmad Nur Fauzan. Pertanyaannya, Kak mohon maaf tanya pembuatan sketsa awal di waktu atau tidak? Ada pertanyaan lagi dari Fitri Rahma. Kak mohon maaf mau tanya untuk alat penggambarnya apa boleh menggunakan cat air? Sudah, apakah ada yang ingin ditanyakan lagi? Baik, langsung saja ya saya jawab. Jadi satu-satu dulu. Untuk pertanyaan yang pertama tadi, apakah karena videonya itu tentunya durasi 5 menit kan tidak, durasi 5 menit itu kan tentunya tidak cukup bagi peserta ketika membuat itu kan. Jadi tentunya boleh diedit, di-cut ya boleh, tetapi tetap diperhatikan ketentuannya. Seperti kemarin ada yang bertanya apakah boleh di-cut untuk makan atau minum, tentu saja boleh. Jadi di-cut itu boleh, cuman editannya ya sewajarnya saja. Karena kan itu kan kita juga nggak, kita ini di ketentuan ini bukan proses pembuatan dari awal sampai akhir, tapi bisa di time lapse, bisa di cut tentunya. Nah, jika mau di cut atau video proses pembuatan ini seperti apa, terserah, cuman tetap menentukan, tetap memperhatikan ketentuan yang sudah kami jelaskan tadi. Gitu. Apakah bisa diterima? Baik. Nanti bisa ditulis di kolom chat ya. Untuk pertanyaan yang kedua, ini di kolom chat ada yang bertanya, nantinya kan dikumpulkan sketsa awal sebelum dihias dalam bentuk PDF, apa itu boleh di-scan atau difoto? Boleh. Untuk foto dan segala yang dikumpulkan di Google Form itu tidak bisa langsung difoto atau di-scan, monggo terserah. Tapi nanti yaitu sesuai ketentuan di PDF kan lalu dikumpulkan. Jika sudah sesuai dengan ketentuan ya sudah, tidak mengapa. Lanjut ke yang kedua. Apa kalau nanti hasil yang untuk sketsanya tadi ya. Untuk hasil yang sudah dihias, apakah dikirimkan atau dikumpulkan juga seperti hasil awal yang hanya ditujukan di video? Tentunya untuk hasil akhir yang sudah dihias juga dikirimkan. Jadi tadi yang dikirimkan itu, pertama yang dikirimkan itu ada sketsa awal, kedua video pembuatan karya, lalu yang ketiga itu karya yang sudah selesai dibuat. Gitu. Jadi ketiganya ini nanti akan dikumpulkan di Google Form yang akan disediakan oleh panitia dan bisa dilihat di grup WhatsApp-nya masing-masing. Gitu. Untuk yang tadi membutuhkan contoh dari kertas duplex, bisa dicek di grup peserta kaligrafi. Lanjut untuk pertanyaan yang ada di kolom chat,
Untuk kriteria penilaian, apakah kaidah khotnya ditekankan? Nah, untuk kriteria penilaian, mohon untuk operator menunjukkan kriteria penilaian. Nah, untuk kriteria penilaian ini, jadi kebenaran dan keterbacaan tulisan itu persentasenya 30%. Dia itu poinnya imbang dengan kreativitas dan kekayaan imajinasi, 30% juga. Jadi, karena kami dari awal sudah menjelaskan bahwa karya yang dibuat itu sebebas dan semenarik mungkin. Bagaimana teman-teman semua membuat dan mengkreasikan karya kaligrafinya. Jadi untuk kaidah khot ini ditekankan atau tidak, kami dan juri sudah sepakat bahwa nanti untuk kreativitas dan keterbacaan tulisannya itu karena poinnya seimbang, jadi monggo bagi peserta mungkin ada yang ingin mengunggulkan keterbacaan tulisan dan kekayaan imajinasinya dipersilahkan sebebas dan semenarik mungkin. Gitu. Saya kembalikan ke moderator. Ini punya siapa jadinya? Baik, saya akan melanjutkan untuk pertanyaan-pertanyaan para peserta yang selanjutnya. Untuk yang tadi dari Pramuji, pertanyaannya untuk kertas dupleksnya pakai kertas dupleks warna coklat apakah boleh? Kemudian ada dari Ahmadul Fauzan, Kak, mohon tanya pembuatan sketsa awal di waktu atau tidak? Sketsa awal tadi saya kira sudah dijelaskan ya oleh moderator. Kemudian yang selanjutnya ada Fitri Rahma. Kak, mohon maaf, mau tanya untuk alat menggambarnya apa boleh menggunakan cat air? Terus ada ini, saya Adimas Maulana izin bertanya untuk karya dalam satu instansi, konsepnya sama apakah boleh? Sekian. Untuk Saudari Wahyu Adi Setias, dipersilakan menjawab pertanyaan para peserta. Baik, untuk pertanyaan mengenai apakah kertas dupleksnya boleh menggunakan warna coklat. Jadi ketentuannya dari kami itu menggunakan kertas dupleks. Untuk warnanya kertas dupleks itu menyesuaikan dengan karya peserta. Jika memang karyanya itu membutuhkan kertas yang berwarna coklat, boleh. Juga yang menggunakan warna putih juga boleh. Tuh.
Selanjutnya, apakah untuk alat menggambarnya apakah boleh menggunakan cat air? Jadi tadi sudah dijelaskan bahwa dari kami panitia ini membebaskan peserta karena media yang digunakan sesuai kebutuhan peserta. Jadi untuk media pembuatan karya menyesuaikan karya dari peserta dan butuhnya menggunakan media cat air atau semacamnya dipersilahkan, dibebaskan. Gitu. Baik, lanjut untuk karya akhir pengumpulannya juga dalam bentuk PDF ya. Jadi ini tadi ada yang bertanya apakah pengumpulannya juga dalam bentuk PDF. Semua pengumpulan ini karena menggunakan Google Form, jadi sebaiknya menggunakan format PDF. Baik, pertanyaan selanjutnya, apakah untuk karya dalam satu instansi konsepnya sama, apakah boleh? Nah, jadi sesuai ketentuan dari kami karena sifatnya lomba ini adalah individu, untuk karya dalam satu instansi ini konsepnya tentunya tidak boleh sama ya. Jadi karena tidak antara satu peserta dengan peserta yang lain ini sifatnya individu, baik dari satu instansi maupun satu sekolah ataupun ketika mengerjakannya bersama-sama, ketika proses pembuatan karyanya mungkin tidak menjiplak, tidak tidak kelompok kayak gitu, tapi dari kami karena sifatnya ini individu, jadi disarankan untuk menggunakan konsep yang berbeda gitu. Baik, para peserta, apakah ada tanggapan dari jawaban dari CO Lomba Kaligrafi tadi? Boleh dipersilahkan untuk para peserta memberi tanggapannya. Atau mungkin pertanyaan yang belum saya sebutkan tadi, yang belum dijawab, bisa para peserta mengaktifkan raise hand dan mengaktifkan suaranya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Iya, dan Kak. saya persilakan. Menanggapi tadi yang sudah dijawab sebelumnya untuk pengumpulan hasil akhir. Tadi kan dijelaskan kalau pengumpulan hasil akhir dan sketsa awal serta video dikumpulkan melalui Google Form ya Kak ya. Nah, untuk hasil akhirnya nanti apakah dalam bentuk PDF juga seperti sketsa awal atau bagaimana? Itu saja Kak pertanyaannya.
Baik, terima kasih. Baik, izin menjawab. Untuk pengumpulannya tadi apakah sama dengan sketsa awal? Jadi untuk semua format yang dikumpulkan ke Google Form ini, baik dari sketsa awal dan hasil akhirnya ini sama bentuknya PDF. Monggo jika mau di-scan seperti apa, tapi formatnya untuk format ini untuk PDF ya. Jadi kan ketika nanti mau menyimpan atau save karyanya itu bisa dipilih untuk dalam bentuk PDF. Gitu. Sesuai ketentuan dari kami menyarankan menggunakan PDF karena jika nanti langsung dikirimkan bentuk foto dan semacamnya itu biasanya menghindari kurang jelas, jadi nanti bisa mengurangi kualitas dari gambar itu. Jadinya kami memilih untuk pengumpulannya baik sketsa awal maupun hasil akhir itu formatnya PDF gitu. Baik, terima kasih, Kak. Baik, untuk yang lain mungkin yang pertanyaan tadi belum dibacakan oleh moderator. Oh ya, baik, ini dari MA Darwin Nadia. Dipersilahkan. Silahkan untuk mengaktifkan mic-nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, Kak, untuk pengumpulan karya fisik, untuk fisiknya itu bagaimana? Apa dikirim langsung ke universitas, apa bagaimana? Terima kasih. Baik, terima kasih. Baik, izin menjawab. Jadi untuk Pekan Arabi tahun ini itu semuanya full daring atau online. Jadi untuk yang dikumpulkan itu hanya foto atau yang tadi sudah dijelaskan pengumpulan karya menggunakan PDF dan sebagainya. Jadi untuk bentuk fisiknya itu tidak dikumpulkan. Gitu. Terima kasih. Jadi hanya format PDF saja, Kak, ya? Iya, begitu. Jadi hanya format gambarnya. Baik, terima kasih, Kak. Baik, apakah ada pertanyaan lagi untuk teman-teman? Baik, dari siapa? Di Valen, dipersilakan untuk mengaktifkan mic-nya. Assalamualaikum wabarakatuh. Saya mau izin tanya, Kak. Kan tadi jadi karya fisiknya tidak dikumpulkan ke universitas. Nah, berarti yang dikumpulkan secara PDF itu sketsa sama hasil selesainya. Gitu. Baik, izin langsung menjawab ya. Yang dikumpulkan di dalam Google Form nanti itu ada 3. Saya jelaskan dari awal lagi. Yang dikumpulkan di Google Form itu ada 3, yaitu sketsa awal. Pertama sketsa awal, kedua pembuatan video pembuatannya yang sudah diedit dan dalam durasi 5 menit tadi. Dan yang terakhir itu hasil akhir dari karyanya. Begitu. Baik, terima kasih banyak, Kak.
Baik teman-teman, apakah masih ada yang perlu ditanyakan? Karena ini tadi pertanyaan dari chat banyak yang terpendam, teman-teman boleh langsung aja menyalakan mic-nya. Tapi sebelumnya raise hand terlebih dahulu ya. Baik, di sini ada Rifda, dipersilahkan untuk bertanya. Ada Rifda, dipersilahkan untuk Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Saya izin bertanya terkait piagam, sertifikat, ataupun uang pembinaan itu dikasihkan ke seluruh juaranya itu yang juara 1, 2, harapan 1, 2, atau cuma juara 1, 2, dan 3 saja. Mungkin itu yang saya tanyakan. Terima kasih. terima kasih atas pertanyaannya. Mungkin ada satu pertanyaan lagi dari teman-teman yang bisa langsung mengaktifkan raise hand dan mic-nya. Sesuai dengan tadi loh yang sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau bertanya, apakah video pembuatan karya masuk dalam penilaian juri? Baik, saya persilakan untuk PO Lomba Kaligrafi Jawa Timur. Baik, mohon maaf sebelumnya. Mungkin akan saya jawab pertanyaan yang kedua dulu ya. Yang pertanyaan kedua tadi, apakah video pembuatan karya itu masuk ke dalam penilaian juri? Nah, untuk video pembuatan karya ini, karena jadi gini, adanya video pembuatan karya itu dari kami panitia untuk menentukan apakah para peserta ini melakukan tindak kecurangan atau menyalahi dari ketentuan yang sudah dibuat, atau segala yang terjadi ketika membuat karya. Jadi untuk video pembuatan ini dari kami panitia yang akan menyeleksi atau menilai apakah peserta itu tadi mengikuti ketentuan yang sudah dijelaskan atau belum. Kemudian dari pihak juri ini menentukan nilai bagi hasil akhirnya, gitu. Jadi begini. Bisa saya gambarkan untuk alur penilaiannya itu ketika peserta mengumpulkan video, tentunya kita kan
panitia akan tahu nih peserta ikut ketentuan yang sudah ditetapkan atau belum. Nah, jika peserta ini lolos di segala ketentuan yang sudah dijelaskan, karya itu akan juga kami pertimbangkan bersama juri begitu. Jadi, apakah dari videonya itu masuk ke dalam penilaian atau tidak? Jika di dalam kriteria penilaian ini tidak masuk ke dalam kriteria penilaian memang, tapi video itu menentukan dari kami apakah peserta ini karyanya bisa kami serahkan kepada juri atau tidak, ataukah nanti peserta ini mungkin nanti dari karyanya begini, tapi ternyata ketika membuat karya menyalahi aturan, tentunya akan didiskualifikasi. Gitu. Terima kasih. Baik, akan saya lanjutkan menjawab untuk pertanyaan yang pertama mengenai uang pembinaan, e-sertifikat, dan yang telah disebutkan tadi. Untuk pemenang, para pemenang juara 1, 2, 3, harapan 1, dan harapan 2 ini mengenai uang pembinaan, sertifikat, dan semuanya tadi sesuai dengan buku panduan, masing-masing peserta akan mendapatkan uang pembinaan, e-sertifikat, dan yang tadi dijelaskan. Begitu. Jadi untuk informasi mengenai bagaimana dan seperti nominalnya, informasinya menyusul, tapi segala ketentuan sudah ada di buku panduan, sesuai buku panduan. Terima kasih. Baik, terima kasih. Apakah teman-teman semuanya udah paham dengan ketentuan dari lomba kaligrafi ini? Apakah ada yang dibingungkan lagi? Atau ada yang ingin ditanyakan sekali lagi sebelum saya tutup acara pada pagi hari ini? Saya bacakan pertanyaan yang ada di chat ya, mungkin yang belum terjawab. Yang pertama, apakah ada kategori juara favorit berdasarkan like terbanyak? Kemudian ada pertanyaan lagi dari Dewi. Pengumpulan videonya berupa PDF atau gimana, Kak? Boleh dijawab oleh Saudari Tias.
Baik, sebelumnya untuk pertanyaan yang mengenai pengumpulan karya ini tadi, saya jelaskan lagi. Jadi untuk pengumpulannya tadi kan sudah seperti yang dijelaskan, semua formatnya PDF. Tetapi jika untuk pengumpulan video ini tentunya tidak bisa di PDF ya teman-teman. Jadi tetap dalam bentuk video dengan durasi tadi 5 menit, bisa di time lapse. Jadi pembuatannya itu di time lapse, lalu dikumpulkan lalu dibuat gini. Lalu dibuat di link Google Drive, kemudian linknya itu dikirimkan ke Google Form, begitu. Jadi tidak semua formatnya PDF, jika video ya memang video. Begitu. Terima kasih. Lanjut ke pertanyaan yang apakah ada kategori juara favorit berdasarkan like terbanyak. Jadi untuk kategori ini tidak ada ya. Tadi seperti yang sudah ada dan tercantum di PPT yang sebelumnya. Di juara hanya juara satu. Juara itu ada 5 juara, meliputi juara 1, 2, 3, harapan 1 dan harapan 2. Jadi tidak ada juara favorit dengan kategori berdasarkan like terbanyak. Ini ada pertanyaan, apakah durasi video harus 5 menit? Misal kurang dari itu apakah boleh? Baik, akan langsung saya jawab. Untuk durasi video, di ketentuan memang 5 menit, tetapi itu durasi video maksimal. Jika kurang, boleh, tapi tidak boleh lebih. Begitu. Jadi maksimal video 5 menit. Jika kurang, tentu saja boleh. Yang penting tetap mengacu pada ketentuan yang sudah dijelaskan. Begitu. Ini saya bacakan yang terakhir, kaligrafinya itu dimulai tanggal 3 sampai tanggal 5 ya Kak? Iya, dimulai dari tanggal 3 sampai tanggal 5 Oktober. Kemudian dikirim sketsa awal, video pengerjaan, dan hasilnya. Iya, benar sekali. Bukan dikerjakan sekalian Zoom meeting, Kak. Enggak, jadi dari penjelasan CO Lomba tadi, untuk pengerjaan lomba kaligrafi ini hanya di video, enggak melakukan Zoom meeting seperti ini. Gitu. Saya tanyakan sekali lagi, apakah ada yang ingin dipertanyakan? Kak, tolong nanti semua pertanyaan dan jawaban di-share dalam bentuk teks. Baik, nanti saya akan di-share dalam bentuk teks. Untuk para peserta, jika tadi dirasa ada yang kurang jelas atau saya menjelaskannya terlalu cepat, bisa ditanyakan lagi. Sudah cukup. Baik, pertanyaannya terakhir itu, Kak, untuk pembuatan sketsa itu dimasukkan video.
Baik, untuk pertanyaan yang terakhir tadi izin jawab. Apakah sketsa awalnya itu juga termasuk dalam video proses pembuatan karya? Jadi di ketentuan kami menjelaskan bahwa ketika video proses pembuatan karya itu meliputi peserta menunjukkan saja. Maaf sebelumnya. Nah, peserta itu menunjukkan saja. Jika mau, ketika di video proses pembuatan karya itu mau di sekalian juga membuat sketsa. Maaf, saya lanjutkan. Jadi di video proses pembuatan karya itu meliputi peserta menunjukkan saja jika di dalam video itu mau dibuat, asal tidak mengganggu durasi dan tidak mempengaruhi durasi. Takutnya nanti kan peserta teman-teman semua ini bingung, maksudnya videonya nanti bisa apa. Jadi dari kami memberikan ketentuan jika peserta itu hanya menunjukkan saja, menunjukkan sketsa yang dibuat begitu. Selanjutnya proses ketika membuat karya dan membuat dari membuat hot, mewarnai, menghias tadi. Pokoknya di videonya itu peserta menunjukkan sketsa kasarnya, terus lanjut ke proses ketika mewarnai dan menghias kaligrafinya begitu. Baik teman-teman, jangan lupa untuk presensi yang sudah dibagikan oleh panitia di room chat ya. Boleh mulai presensi dari sekarang. Sebelumnya dari saya mengingatkan saja untuk teman-teman semuanya, setelah ini tolong selalu selalu mengecek informasi yang sudah kami berikan di grup. Mengenai peserta yang belum masuk grup ini, jadi gini, dari awal ketika konfirmasi itu, peserta-peserta yang sudah konfirmasi ke saya otomatis akan masuk ke grup. Nah, bagi peserta yang belum masuk grup, itu artinya belum konfirmasi kepada saya. Jadi, mohon maaf, kemarin juga banyak peserta yang ternyata belum dimasukkan ke grup. Padahal sebenarnya ketika peserta dan teman-teman ini semuanya konfirmasi ke saya, pastinya sudah saya masukkan ke grup begitu. Jadi mohon maaf atas ketidaknyamanannya. Untuk peserta yang belum masuk grup bisa langsung konfirmasi ke saya. Nomornya ada di buku panduan, juga ada di CP yang ada di pamflet. Jadi untuk peserta yang belum masuk grup bisa langsung konfirmasi ke saya. Nah, mengenai peserta yang sudah di dalam grup, tolong grupnya diperhatikan lagi. Setelah ini, jika ada yang ingin ditanyakan atau tadi mungkin saya penjelasannya masih kurang atau penjelasannya mungkin belum jelas, bisa ditanyakan ke grup. Dan segala informasi yang ada di grup bisa diperhatikan ya. Mungkin setelah ini akan ada tambahan informasi atau ada perbaikan dari yang sudah saya sampaikan di sini, bisa dicek di grup bisa dicek di grup peserta kaligrafi. Terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Baik, kami ucapkan terima kasih kepada para peserta dan koordinator. Sebelum kami tutup technical meeting pada siang ini, dimohon kepada para peserta untuk menyalakan fitur kamera karena akan ada sesi dokumentasi bersama. Bagi teman-teman yang belum mengaktifkan kameranya, dipersilakan mengaktifkan kameranya. Saya tunggu
2 menit. Dan juga yang teman-teman yang belum presensi, dipersilakan untuk presensi terlebih dahulu yang sudah dikirimkan linknya melalui room chat Zoom. Karena tidak ada pengulangan presensi lagi. Jadi jangan lupa untuk teman-teman Baik, saya mulai untuk sesi dokumentasinya. Dimulai dari slide yang pertama. 1, 2, 3. Lanjut slide yang kedua. 1, 2, 3. Kemudian slide yang terakhir. 1, 2, 3. Baik, sesi dokumentasi tadi sekaligus menutup technical meeting penjelasan petunjuk teknik jurnal lomba kaligrafi pada siang ini. Mari kita tutup dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga para peserta dapat mengikuti lomba dengan lancar dan diberi kemudahan dalam melakukan persiapan demi persiapan lomba.